Salam adik-adik, semangat pagi. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Puji Tuhan adik-adik, kita jumpa lagi dalam program Renungan Harian Sekolah Minggu Gereja Kristus Teluk Betung. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Contoh Bram berharap kita semua dijaga, dilindungi oleh Tuhan ya, sehat-sehat semua. Nah adik-adik, sebelum kita belajar dan merenungkan firman Tuhan, yuk kita berdoa. Tuhan yang baik, kami sungguh bersyukur dimiliki dan memiliki Tuhan seperti Engkau. Tuhan yang mengasihi kami walaupun kami masih kecil. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang akan kami renungkan. Kami berdoa, Allah Roh Kudus tolonglah kami untuk dapat memahami dan melakukan firman-Mu. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik, pembelajaran firman Tuhan sudah sampai di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 15 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-22. Nah adik-adik, kita sudah sampai pada pembelajaran tentang Raja Menahem. Dia adalah Raja Israel atau dia memimpin di kerajaan bagian utara yang beribu kota di Samaria. Nah adik-adik, ternyata Alkitab mencatat Raja Menahem ini adalah raja yang tidak takut akan Tuhan. Dia memimpin sepanjang 10 tahun lamanya di dalam ayat 17 bagian akhir. Dan ayat 18 memberikan keterangan bahwa ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sepanjang umurnya ia tidak menjauh dari dosa-dosa. Ia terus melakukan dosa. Nah adik-adik kalau ingat, di dalam pembelajaran sebelumnya ada salah satu raja, ada seorang raja yang benar-benar hidupnya brengsek, hidupnya tidak takut akan Tuhan. Hidupnya terus di dalam dosa, yaitu Raja Ahab dengan istrinya Isabel. Makanya Nabi Elia waktu itu berulang kali menegur raja ini, karena raja ini merupakan raja Israel yang paling jahat, yang hidupnya terus di dalam dosa. Nah, contoh Bram mau kasih tahu adik-adik nih. Ternyata kalau kita belajar, Raja Menahem ini ya bisa dikatakan dia adalah raja nomor 2 lah yang jahat, yang terus melakukan dosa. 10 tahun pemerintahannya, 10 tahun juga ia terus melakukan dosa. Itu catatan Alkitab yang dapat kita pelajari pada hari ini. Dan bahkan kalau adik-adik melihat di dalam ayat 16 bagian akhir, adik-adik di situ firman Tuhan dituliskan, maka dimusnahkannya lah. Ini Menahem loh. Dimusnahkannya lah kota itu dan dibelahnya semua perempuan yang mengandung. Waduh, jahat benar ya Menahem ini. Iya adik-adik, emang dia adalah orang yang jahat dan juga melakukan dosa sepanjang hidupnya. Yang di dalam catatan Alkitab hari ini di dalam ayat 18. Nah maka apa yang harus kita pelajari adik-adik? Pertama, waduh, kita jangan menjadi orang yang jahat ya adik-adik ya. Kita harus melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kalau Tuhan nanti mengizinkan kita menjadi seorang pemimpin, kita harus menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang cinta Tuhan, supaya nama Tuhan dimuliakan di dalam dan melalui kehidupan kita. Tapi adik-adik, kita juga belajar adik-adik. Di dalam ayat 18, selain ia melakukan dosa, sepanjang umurnya ia tidak menjauh dari dosa-dosa. Akibatnya apa adik-adik? Dituliskan dalam ayat 18 bagian akhir. Mengakibatkan orang Israel berdosa pula adik-adik. Nah, jadi kejahatan dosa yang dilakukan oleh Raja Menahem membuat orang-orang Israel juga akhirnya hidup pula di dalam dosa. Nah, maka yang kedua kita pelajari begini adik-adik. Seandainya kalau kita dipimpin oleh pemimpin yang tidak takut akan Tuhan, yang melakukan yang hidupnya terus di dalam dosa, kita harus berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita meminta Tuhan, peganglah tanganku, Tuhan tuntunlah hidupku, supaya apa? Supaya aku terus jalan di dalam kehendak Tuhan.
terus hidup di dalam kebenaran. Jangan terpengaruh oleh pemimpin yang jahat, jangan terpengaruh oleh pemimpin yang tidak takut akan Tuhan. Kita harus berdoa supaya apa adik-adik? Supaya kita dilindungi oleh Tuhan, kita tidak seperti orang Israel yang dipimpin oleh Raja Menahem. Karena Raja Menahem berdosa, melakukan kejahatan, orang Israel pun ikut-ikutan. Nah, jadi kita harus belajar, jangan kita mengikuti kehidupan yang demikian. Kita harus terus hidup takut akan Tuhan. Bahkan ketika kita dipimpin oleh raja yang tidak takut akan Tuhan, kita juga harus terus menjaga kekudusan hidup, menjaga kesucian hidup. Dengan cara terus tekun di dalam doa, terus setia membaca firman Tuhan. Walaupun kita masih kecil, Cuantau percaya Roh Kudus akan berbicara dengan bahasa yang sederhana, menerjemahkan, menjelaskan ke dalam hati kita supaya kita terus hidup menyenangkan Tuhan. Amin ya adik-adik. Contoh berharap adik-adik semua dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan ini. Jangan mau hidup di dalam dosa dan jangan mau terpengaruh oleh dosa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk perenungan hari ini. Tolonglah kami untuk setia melakukan firman-Mu. Lindungi kami, jagai kami supaya sepanjang hari ini kami senantiasa memuliakan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Selamat beraktivitas ya adik-adik. Salam.